Oke, halo teman-teman, saya mau berbagi informasi bagaimana cara mudah dan sederhana mengatasi motor Honda, terutama Honda Matic dan merek motor saya ini Honda Beat. Biasa juga sering terjadi di Honda Scoopy kalau nggak salah ya, yang mesinnya mirip-mirip dengan Honda Beat. Itu motor tiba-tiba merebet dan kemudian mati. Nah, apabila terjadi di tengah jalan teman-teman dan jauh dari bengkel, teman-teman jangan khawatir. Langkah sederhananya, asalkan semua nggak ada masalah ya teman-teman, bukan bannya bocor, kemudian nggak pernah ganti oli, pokoknya keluhannya hanya di motor yang berebet dan kemudian mati atau tidak bisa dinyalakan lagi. Kemudian ada nyala-nyala di bagian lampu milnya teman-teman. Ini lampu mil yang ini, dia nyala-nyala. Nyala-nyalanya itu kurang lebih 5 kali ya, 5 kali kedipan cepat, 5 kali kedipan lambat, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2 kali kedipan cepat. Nah, itu berarti kodenya kode 52, biasa masalahnya di sensor. Kenapa bisa terjadi begitu teman-teman? Karena ini sederhana ya teman-teman, karena terutama di Honda Beat itu yang usianya di atas 5 tahun, atau speedometernya biasa sudah di atas 50.000 km. Ini sensor, ini ada kabel yang ini nih teman-teman, saya fokuskan ya yang ini nih, kelihatan nggak teman-teman? Yang ini nih kabelnya, itu dia, nah itu teman-teman, sorry ya kalau nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini kabelnya teman-teman, yang ini itu tuh kena mesin yang ini, kena mesin bawahnya ini, sehingga lecet bagian bawah kabelnya, atau kalau tidak lecet minimal panas konduksi yang ada di mesin ini terkonduksi ke kabel ini, jadi motor ini tertangkap panas sekali, padahal yang terjadi karena kabelnya itu nempel di bawah sini. Sehingga solusinya, kalau teman-teman perhatikan, ini saya kasih kayu teman-teman. Ini antara kabel ini dengan mesin ini saya kasih kayu. Tujuannya saya kasih ini kayu saya dapat di pinggir jalan ya teman-teman, karena posisinya saya ada di pinggir jalan dan jauh dari bengkel. Jadi saya cari barang yang ada di sekitar. Kebetulan adanya kayu, saya ambil kayu, saya selipkan di sini teman-teman. Jadi biar kabelnya ini tidak menyentuh langsung dengan mesinnya. Ini kan untuk penanganan awal teman-teman. Selebihnya nanti kita bawa ke bengkel, tapi untuk penanganan awal kayak gitu. Jadi ini kabel ini jangan sampai nyentuh mesin yang bawah ini yang panas ini teman-teman. Ini kalau dilihat dari jauh begini ya, dia posisinya ada di dalam mesinnya nih teman-teman. Nah, ini saya kasih kayunya kayu kecil aja sembarang teman-teman, nggak apa-apa, yang penting dia tidak menghantarkan panas dari mesin sini ke sini teman-teman, kabelnya. Itu untuk penanganan awal. Kemudian setelah itu dibiarkan saja teman-teman kurang lebih 15 menit sampai 30 menit sampai mesinnya dingin. Nanti setelah dibiarkan baru kita nyalakan. Insya Allah nyala teman-teman ya. Nanti setelah dibiarkan 30 menit mesinnya sudah agak dingin, kita bisa nyalakan ulang motornya teman-teman. Jadi itu penanganan singkat teman-teman jika ada kendala motor yang sejenis ini, terutama Honda Beat ini, karena ini penyakitnya Honda Beat itu biasa itu kalau mogok di tengah jalan. Nah, kebetulan kalau motor saya ini kilometernya udah sekitar 65.000 km, dan di sepanjang perjalanan saya itu banyak aspal kecil-kecil itu yang hitam-hitam itu dari ban belakang sini, dia terlempar jatuh di depan sini, sehingga dia nempel di mesinnya, dia nempel di mesin dan kabelnya ini. Nah, itu aspal kan sebagai konduktor yang bagus, karena dia nempel di situ, akhirnya ya itu teman-teman, jadi sensornya bermasalah. Padahal masalahnya simple ya teman-teman, tapi bikin kita panik kalau di jalan. Jadi ini motor saya sudah saya bersihkan sisa-sisa aspalnya,
dan saya kasih kayu biar ada jarak antara kabel dan mesin. Mungkin begitu saja teman-teman ya. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya teman-teman, asal motor teman-teman itu rajin dirawat, bannya saya pakai ban tubeless, kemudian saya isi cairan depan dan belakang, sehingga untuk mengantisipasi masalah pada kebocoran ban. Kemudian olinya saya juga sering ganti, oli mesin dan oli gardannya sering saya ganti rutin ya, bahkan setiap 2 bulan sekali itu saya ganti oli mesinnya. Ini 2 kali ganti oli mesin, saya 1 kali ganti oli gardan. Kemudian saringannya setiap kali ganti oli, saringannya saya bersihkan juga. Kemudian untuk aki di depan sini nggak ada masalah ya. Jadi kemarin pas waktu motornya mogok kan speedometer masih nyala, berarti masalahnya bukan di aki. Tapi kendati pun demikian, saya punya kunci obeng, jadi saya buka dan saya cek. Di situ dicek sekring-sekringnya ya, sama baut, sama itunya, kabel akinya itu rapat apa tidak, dan ternyata kabelnya rapat. Kemudian sekringnya itu juga tidak ada yang hangus, tidak ada yang bermasalah. Berarti masalahnya bukan di listrikan. Lagian kalau masalahnya di listrikan juga nanti motornya nggak bisa ini, karena ini motor injeksi, nggak bisa mompa kan. Karena kalau berebet itu teman-teman, masalahnya bisa karena sensornya bermasalah, itu yang paling sering. Bisa karena kemasukan air. Tapi kalau kemasukan air, cirinya teman-teman itu biasa motornya itu nggak bisa ini, berebet langsung dan nggak bisa jalan teman-teman. Atau bahkan mungkin 100 meter jalan terus mati gitu. Berarti masalahnya bukan di pompanya teman-teman. Kemungkinan sih di sensor. Ini mungkin kalau teman-teman bawa ke bengkel biasanya disuruh ganti ininya teman-teman, disuruh ganti yang bagian ininya nih biasa, atau ini nanti dicopot kemudian di restart ulang biar nggak merebet. Kalau cuma di restart ulang biasa itu bayarnya paling-paling 50.000 lah sampai 100. Tapi kalau kayak ganti ininya itu bisa sampai, kalau cuma ininya saja biasanya 150. Tapi kalau ini dan kepalanya ini kan ada badannya nih, itu biasa sampai 400. Nah, padahal masalahnya simple ya, masalahnya di kabelnya ini kena mesin bagian bawah, teman-teman. Padahal masalahnya di kabelnya kena mesin di bagian bawah, sehingga solusinya dikasih kayu kalau saya teman-teman. Kalau teman-teman terserah, karena ini kan kondisi kepepet ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi kalau ada motor, terutama Honda Beat Street, ini kalau motor saya, atau yang sejenis dengan ini mesinnya, mogok di jalan, jangan panik teman-teman. Justru dibiarkan saja itu motor barang-barang 30 menit, kemudian start ulang, semoga bisa digunakan. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.